salam sejahtera. Ketemu gua, Coach Sanel, masih di channel Bunda Kandung Punya Cerita. Sekarang kan wajah baru, masih di kedai Mimi Yami. Pastinya akan ada keseruan ya di sini yang gue pengen berbagi sama kalian semua. Tapi sebelum itu, buat kawan-kawan di sana, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, ya, dan juga aktifkan loncengnya biar dapat informasi-informasi terbaru dari kami. Nah, sekarang gua akan berbagi kisah ya tentang basis 806 Bunda Kandung yang terkenal kegarangannya, keganasannya, dan tamu spesial yang hadir hari ini pasti mengingatkan lu sama momen-momen di tahun era-era 2001, 2002, 2003 dan kita. Cara tamu yang bakal gue undang kali ini, sekali lagi subscribe, like, komen yang positif, share, and aktifkan loncengnya. Sekarang gue udah kedatangan tamu yang emang udah gue tunggu-tunggu ya, Bang Batik 806. Halo Bang. Luar biasa gantengnya. Teman-teman, suatu kehormatan yang besar di kedai Mimi Yami kedatangan seorang batik alumni STM Bunda Kandung. Bunda Kandung angkatan dulu Pak? Tahun 2002 Pak. 2002. Kalau lu melihat wajahnya yang ganteng ini, lu nggak bakal nyangka kisah serunya dia nih. Sekarang gue cuman pengen nih di awal nih Bang, lu kenalin dulu buat kawan-kawan yang terkesima juga nih sama ketampanan lu ya kan, dan belum tahu nih kisah-kisahnya. Oh iya Pak. Kita kenalan dulu. Halo, assalamualaikum semuanya. Salam. Nama gue Nur Rahman. Biasa dipanggil Batik. Alumni STM Bunda Kandung tahun 2002, basis 806. 806. Batik. Itu kenapa Bang dipanggil batik? Karena dari dulu memang gue suka pakai baju batik ya waktu sekolah ya. Mungkin Sekolah di apa, SMP di atau? SMP Oke. juga sampai di STM. Gue coba, bukan coba sih ya, nama gue memang Batik, ya udah panggilnya Oke. Batik. Tapi seru juga. Batik itu memang khasnya ada di Indonesia doang. Iya. Dan nama lu mewakili salah satu kebudayaan Indonesia ya Bang. Iya. Ngomong-ngomong, SMP lu mana emang Bang? SMP gue itu di SMP Negeri 145 gitu. Negeri pastinya ya. Negeri. Oke. Daerah Manggarai. Sapa dulu teman-teman di SMP 145 Negeri. Halo teman-teman alumni SMP 145 Neteng Pulau. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap keep kontak kita. Pastinya juga kita doain juga ya Bang, Iya. buat staf dan guru-guru di SMP tersebut ya. Oh iya. Selalu sehat, selalu Ya. semangat untuk membimbing dan menciptakan lulusan-lulusan terbaik ya. Iya. Bang, yang gue dengar kan memang dari dulu bahkan sampai sekarang juga ya, jalur Manggarai ya kan, itu ya jalur mulai dari Pasar Minggu sampai Manggarai yang kita kenal dengan basis 806-nya Bunda Kandung, itu termasuk yang strong juga ya Bang ya. Karena memang susah ya Bang, mau sekolah mau pulang kalau nggak ngelewatin area-area tertentu ya Bang. Iya, betul. Jadi
di Bunda Kandung khususnya jalur 806 ya pada saat itu yang gue rasain. Jadi kalau kita mau sekolah kita harus siap buat perang. Wih. Maksudnya karena apa? Karena kitanya sebenarnya menghindari tapi udah jadi apa ya? Konsumsi sehari-hari juga ya. Sehari-hari. Tapi tahan dulu Pak. Siap. Sebelum masuk ke area kita seru, gue pengen tahu dulu. Dulu waktu masuk STM Bunda Kandung, karena emang motivasi ikutan atau apa nih, disuruh orang tua atau apa? Gua waktu itu motivasi sih bang ya, karena menurut gue saat itu Bunda Kandung salah satu STM terbaik ya di Jakarta. Yang gue tahu waktu itu dia mesin CNC-nya sangat banyak, salah satu yang terbaik di Jakarta mungkin. Kelengkapannya berarti ya? Kelengkapannya, karena pada saat itu gue masih gue ingat banget itu uang pangkalnya kalau waktu saat itu ya 1,2, mungkin di STM yang lain cuma 500 ya, makanya kan dari situ lah ya. Makanya di saat itu gue berpikiran oh ini STM bagus, gue mau masuk situ, gue mau belajar yang bagus. Artinya walaupun orang mengira itu mahal tapi berbanding lurus dengan kualitasnya ya? Iya, setuju ya? Setuju. Oke. Kalau bicara STM pasti ada jurusannya bang? Iya. Lu ngambil apa jurusannya? Listrik. Wih gila. Listrik. Kalau dibilang listrik, kan pas kelas 2 ada penjurusan ya? Iya. Nah, lu kebagian listrik apa tuh? Instalasi. Aduh, sama juga sama gue. Iya benar-benar listrik instalasi. Gitu. Kalau dibilang udah masuk jurusan ya bang ya, lu punya pengalaman yang menarik nggak pada saat di kelas teori atau kelas praktek? Karena memang STM itu syarat dengan kegiatan ya, apalagi listrik ya, setrum dikit aja pernah kali ya? Pernah sih waktu itu. Gue inget banget, itu gue diajarin sama guru praktek Pak Teguh. Pak Teguh, apa kabar Pak? Jadi pada kelas 2 kalau nggak salah memang instalasi, disuruh bikin instalasi. Instalasi mungkin di situ ya biasa kita kerjanya kelompok dan sering bercanda juga. Oke, mulai. Terus siap semua kata-kata terus udah Pak, coba tes. Pada saat dinyalain itu meleduk satu. Gila serius meleduk. Satu instalasi praktek itu dong, turun semua lampu. Akhirnya udah dipanggil semuanya. Ini kenapa? Ya maaf Pak, ini mungkin kesalahan ini. Oh ya. Ini lu jangan-jangan pas lagi nyambung mikirin cewek apa mikirin ribut atau mikirin apa tuh sampai meleduk gitu? Gue kurang inget sih, tapi yang saat itu sih lagi seru-seruan aja sama anak-anak, lagi bercanda namanya anak laki itu lagi kan bercanda. Tapi namanya proses belajar ya, kalau nggak gitu bukan anaknya saya. Gitu. Ya memang kalau bicara tentang praktek ya kan sesuai sama jurusan ya kan, kesetrum, meleduk dikit, itu pernah lah ya. Itu kalau bicara di praktek Pak. Kalau untuk teori, apa nih yang pernah lu bikin inget? Apakah lu pernah jorokin guru atau gitu atau gimana tuh? Kalau teori, mungkin ini, gue inget waktu itu. Jadi setiap hari Senin ya. Oke. Itu kan upacara biasanya. Iya benar. Upacara. Nah, gue kebagian waktu itu jadi dirjen. Dirjen tuh yang ini. Siap. Dirjen. Yang udah buat ini ya? Iya, lagi dari acara ya. Bu, saya nggak mau. Iya. Udah kamu aja, nggak mau jangan saya udah. Akhirnya pada saat itu habis pulang sekolah dari kalau nggak salah dari Rabu atau Kamis sampai Sabtu latihan. Karena gue udah nggak mau. Akhirnya apa? Gue tetap latihan. Tapi pas Senin gue kagak masuk. Orang gue kagak mau. Iya. Akhirnya saking nervosnya tuh ya. Mendingan lawan musuh sebis ya daripada suruh ngedirijen. Akhirnya aduh dipanggil lah sama BP, udah biasa. Ya gitu ya. Jadi bukan cuman memang SMA aja ya atau SMP ya, pasti yang namanya STM walaupun di kelas cowok semua pasti ada keseruan-keseruan sendiri ya. Maka dari itu kawan-kawan Bunda Kandung jangan pernah ragu, jangan pernah takut masuk STM karena memang
cerita-cerita khas lucu ya kan, kenang-kenangan di sekolah itu juga STM seru banget ya Bang Batik. Nah termasuk Bang Batik ini, lu belum pernah kan meleduk tempat praktek lu bikin turun semua tuh listrik, gila kan gitu kan. Untungnya nggak pas lagi malam tuh, kalau malam coba lo ya kan, karena memang praktek itu dari pagi sampai sore kawan-kawan misalkan. Kalau dibilang STM ya memang nggak bisa kita pungkiri ya, pasti di situ ada basis ya kan. Wah, ini Bang Batik nih basis 806. Semua sekolah yang punya basis 806 termasuk Bunda Kandung itu strong gila, karena memang bicara tentang perjalanan pulang dari sekolah pasti banyak kita seru. Pada saat Bang Batik kelas 1 nih, kayak gimana Bang penataran di kala itu? Penataran kalau yang di dalam sekolah sih ya mungkin formal Standar biasa, ya? Standar lah, ikut jam berapa, pulang jam berapa, pakaiannya harus rapi ya, harus kayak gimana. Masih cukup dah ya masih standar. Iya, iya. Tapi saat udah lonceng pulang, itu baru kakak kelas yang megang kendali. Oke. Bukan sekolahan lagi. Bukan OSIS-nya lagi ya? Bukan OSIS lagi, kakak kelas. Nah jadi pada saat itu gua waktu di penataran, gua ingat banget waktu itu masih ngumpul. Jadi anak STM, anak SMA 806 Gabung tuh, nyambung. Jadi kalau nggak di BCA, anak STM-nya ke Konangan. Oh gitu, oke. Iya. Ganti-gantian dari ya? Ganti-gantian. Itu saat itu ya biasa ketemu anak ladan. Nah, waktu itu memang anak kelasnya disuruh maju duluan, biasa sama anak kelas 3 dia tuh Oke, kan. di tes nih ya? Iya, di tes tuh sama kakak-kakak kelas. Udah perang, oke. Di situ oke lah waktu itu karena Itu ketemu sama teladannya yang penataran ini? penataran Oke. di komplek ya. Komplek AL, Pasar Minggu situ? Komplek AL Pasar Minggu, base camp, salah satu base campnya dia. Ya udah perang, udah lewat, nah seperti itu. Nah terus kalau misalkan arah pulang, nah itu baru deh tuh, karena di 806 hampir setiap gang itu lawan. Oke. Contohnya Samari. Ya. Saya pertama dari gang Kancil dulu deh tuh di Volvo. Ya. Samari. Dulu namanya masih Trebor kalau nggak salah. Trebor, Trebor. bener. Trebor itu anak kapal kebanyakan. Samari. Samali juga, Iya, teladan. Teladan. Nah, sampai di gang masjid. Itu kita perangnya memang bukan cuma anak sekolah sih pada saat itu, Sama warga ya? sama warga. Ya, udah jadi apa ya, turun temurun lah kita. Kelas 1 ya udah ngikutin aja sih waktu itu. Anak kelas 3 perang ya udah kita perang kayak gitu. Tawuran. Nah, Berarti tiap hari olahraga tuh Bang? pada saat itu hampir tiap hari, setiap minggu pasti. Pasti. Tapi Sabtu seru ya? Sabtu seru. Kalau Iya. Sabtu seru itu udah dibilang udah chaos lah. Itu pas penataran. Tapi pada habis penataran tuh itu kan ada kebijakan dari sekolah atau dari dinas pendidikan. Jadi ada untuk kelas 3 sama kelas 2 itu 6 jam. Untuk kelas 1 itu 8 jam. Oh gitu, biar Setiap harinya. biar pulangnya nggak bareng gitu ya? Biar pulangnya nggak bareng. Nah, jadi pada saat udah ospek, udah pada saat mos, udah kepecah, udah pakai seragam putih abu-abu. Pas pulang ternyata Ditungguin ya? enggak bang. Terus Gue ditinggal sama basis? sama Sama anak kelas 3-nya? anak kelas 3 waktu itu, Oke. anak kelas 3. Ini pasti gue tahu nih siapa nih? Bang Codet masih nih. Ya, salah Halo satunya Bang Codet. Bang Jodet tuh katanya. Iya. Lu gue tunggu di Perdatam. Cuman bilang gitu doang, Tik, lu Oke. gue tunggu di Perdatam. Oke. Pada saat ya itu gue ingat banget. Gue pulang waktu itu 806 anak STM-nya bang. Gue ingat banget itu sekitar 12 orang. 12 orang? 12 orang Itu anak kelas STM. kelas 1 semua? Oke. Semua 12 orang. Setiap gue pulang, anak kelas 3 udah nggak ada, di BC udah sepi, anak SMA juga belum nggak tahu di mana. Pas gue lewat setengah jam 1 kan gue pulang, jam 1 kurang seperempat, itu biasanya ada salah satu anak sekolah lah, base camp anak sekolah itu di daerah Mana? Robinson ya.
Oke, lampu merah pasar Minggu. Lampu merah pasar Minggu di situ kan Oh, terkenal itu juga. emang iya. Salah satu basis terbesar, salah satu sekolahan di Jakarta Selatan, Teladan 305. Teladan 305 Iya. waktu itu. Dan memang saat itu gua akuin waktu itu dia beringas banget. Oke. Asli sakti. Jadi pas gua lewat 12 orang nih lu. 12 orang gua dibantai. Iya. Lu melewat jalan kaki atau Gua pakai naik bis. Oh, udah naik bis dari BCA lu. Gua mungkin kalian tahu kan mereka dibantai gitu ya. Oke. Udah lewat dia. Lu nggak turunin? Gua belum, Oke. belum turunin Pak. Wah. Lewat. Kedua gua jalan. Oh, dikejar Ini hari juga. berikutnya nih? Hari berikutnya. Oke, kelas 1. Kelas 1 nih baru masih, berapa hari? Masih bingung. Baru berapa hari. Nah, pas besokannya tuh gue bilang sama anak-anak pas udah habis kalah, maksudnya habis diserang gitu, gue bilang sama anak-anak besok kita perangin aja deh. Oke, Udah gitu, akhirnya kan ikutin kita aja ya kan, udah ditindas perangin mulu aja. gitu kan. Sampai temen gue PLD bilang anak DM juga, lu ngaco katanya, ini cuma 12 orang kita, itu terlalu banyak banget. Mungkin sekitar 40 orang deh. Oke. Kalau naik patah sudah canggih banget udah miring. Nah tapi pada saat itu gue pikir besok kita pakai baju bebas. Karena gua tapi Oke, pakai baju siap. bebas semua. Nah, gua udah ngeliat nih pas gua keluar, wah ada udah banyak nih di lampu merah kan. Oke, sengaja nih dari kemarin Sengaja. menang terus. Menang terus. Ketagihan dong. Iya. ya kan? Kan? Nah ini teladan nggak tahu nih gue naik, gue pakai baju bebas Oke. karena abu-abu. Nah saat itu memang kita udah mempersiapkan cendera mata lah, bang. Wih. Katanya cendera mata buat ini buat mereka. Jadi mereka ada di kanan, titik bis, gue turun pelan-pelan, lalu kaget. Oh, lu kagetin. Kagetin semuanya, ini anak-anak mungkin 12 emang udah pada siap semua, Ya. udah pada gila semua. Wah, terang masuk lembang. Masuk ke dalam tuh, belakang stasiun ya. Langsung anak-anak lah ke base camp. Hari kedua juga kayak gitu. Oke, hari kedua besok lagi. Besok Masih lagi. dengan yang sama nih, kagetan sama, gitu nih. kagetan. Gue mainnya kagetan karena waktu itu kalau misalkan gue perang Oke, kalah banyak. kalah gue Kalah banyak. kalah pasti gue, apalagi ya kelas 1 gitu kan. Nah kelas 1 lawannya mereka mungkin kelas 3. Pas hari kedua, nah lagi begitu lagi. Nah pas hari Cabut ketiga lagi nih, peladannya. pas hari ketiga kayak begitu udah yuk perang lagi udah. Turun jelas gue serang nih mereka, wah kabur mereka, Kaget lagi. kaget masuk ke lebak. Tapi salahnya kita, gue nggak ngeliat ternyata itu pancingan. Oh, gitu. Iya, Karena dia udah nyusun juga nih. udah nyusun. Jadi di seberang itu ternyata gue nggak ngeliat itu anak Badan juga. badan banyak banget. Oh, dibagi Wah, dua. jadi gue di press depan belakang. Akhirnya gue sempet lari tuh, lari ke sampai belokan Arah pasar stadion. Minggu. Oh, Yang oke. kiri, pasar Minggu tuh, Iya. sebelum TS. Udah tuh tahan, gue bilang tahan kan biasa tahan. Udah, gue bilang udah deh perang aja deh, gue bilang udah kena sekalian dia. Udah gue kira apa-apaan tuh karena kalau misalkan gue kalah, gue nggak bisa pulang lagi nih. Sama Gue aja pulangnya bohong muter, ya. kan. Iya, benar. Udah perang. Waktu itu gue inget banget, gue bawa kopel. Emang kopel gue panjang banget. Udah gue pecahin mereka nih. Dari di press itu. Ya, gua Lu buyarin? Gua buyarin dulu nih. Mereka buyar. Udah anak-anak udah biasa sana sini. Nah, sampai kopel gua putus, Pak. Putus. Terus, jadi pas dia maju nih ada yang gua BR, gua adu, kena badannya. Tuh sampai dia teriak, aduh. Udah, Oke. sakit kan. Dia bawa BR tuh. Dia bawa BR, tapi dia udah kena kopel duluan karena kopel gua panjang. Oke. Kena dia waktu jatuh temennya pada datang nih, wah temennya pada datang. Nah gue sengaja itu salah satu mungkin kalau dibilang kayak pancingan gue juga. Oke. Saat itu gue bawa cendera mata Patimura gue bilang. Oh, ini. Nah pas udah dekat nih gue bilang dia maju nih, kopel gue udah putus, gue lempar kopel gue baru gue keluarin bareng gue. Oke. Terus pas Oke. dia itu dia kaget tuh semuanya. Udah anak-anak maju sama gue maju, anak-anak maju kan jebol itu pelajaran. Balik lagi mundur ya. Balik ke pasar sampai ke belok Ramayana. Ada satu anak teladan jatuh itu, tapi gue kagak apa-apain.
Oke. Gue cuman karena dia udah jatuh nih, gue tunggu tegang doang, gue ngejar yang lain nih. Karena kalau misalkan ini digarap, Iya, iya. Nggak ini tahu digarap, dah, ya. gue nggak tahu temen-temennya ya itu dia karena jumlah personil. Udah, akhirnya dipisahin tuh sama Kamra. Oh Kamra iya, pada iya. saat itu mungkin pada Dulu tahu Kamra, semuanya. iya, Kalau iya. sekarang full PP. Iya. Kalau dulu Kamra, dulu dipisahin sama Kamra. Udah, jalan lah gue ke PS, terus masuk ke pengadilan, BSN. Oh, nongkrong dulu. Nikmatin kemenangan ya. Nikmatin kemenangan udah deh tuh. Mungkin pada saat itu setelah gua sering perang, gua nggak tahu kenapa nih ya. Nah, sebelumnya gua minta maaf sama anak teman-teman gua anak Kladan. Iya, iya. Ini kesalahan kita bersama. Ini mungkin takdir kita menjalani semua, tapi setelah ini kita adalah saudara. Itu cuman kisah-kisah masa lalu yang Masalah. tidak untuk ditiru. Iya. Oke? Tidak untuk ditiru. Jadi awalnya emang lu mau pulang baik-baik juga ya Bang ya. Cuman karena diserang sekali 2 hari akhirnya ya sepakat sama teman-teman kita lawan aja deh daripada kita nggak bisa pulang. Akhirnya Iya. perlawanan lu bener-bener memukul mereka mundur Iya, kali-kali ya. Sampai saat itu di basis 305 gue inget banget. Mereka itu naik kereta. Oke. Naik kereta, jadi dia kagak lewat atas lagi, kagak di BCA. Malah sang gantian, gue yang pantekin dia di BCA. Oke. Udah lewat banget. Siap. Ya, berarti kalau kayak gitu setelah itu dia pindah nih jalurnya. Pindah, Naik kereta. naik kereta. Oke. Jadi sebelum naik kereta, mereka masih nongkrong sebenarnya di lampu merah. Temennya gantian, gue yang pantekin. Sebelum dia datang, lu dan teman-teman udah di situ duluan. Gue udah di lampu merah, bukan di lampu merah, Di halte? di halte BCA. Oke. Gue sengaja pakai putih abu-abu biar kelihatan di KPK, pakai putih KPK emang gue ya. Oh. Jadi lewat ayo perang. Akhirnya dia naik kereta. Sampai saat itu udah kelihatan mungkin naik kereta. Oke. 305. Naik kereta. Jadi udah jarang ketemu ya. Jarang ketemu, kalau yang pasti dia kayaknya berpikir 2 kali tuh lewatin BCA waktu Oke, itu. benar-benar. Dari situ udah deh agak berkurang nih, ya kan? Agak berkurang. Jadi lo dari jalur BCA udah mulai lewat tuh, lewat. ya kan? Tapi belum aman juga kawan-kawan Bunda Kandung. Ketemu akhirnya di gang Lebor ya. Oh iya. Ya, kan tempat bentrok juga kan? Iya. Kalau itu bentroknya sama mana? Itu sebenarnya sama anak-anak kapal, tapi dia dibantu sama anak kampung situ. Oh iya iya. Jadi kita perang, tapi mungkin di situ perangnya nggak lama lah, nggak yang lama banget ya, mungkin Lewat deh nih. lewat. Dan Ya, lewat. lewatin Rebor, lewatin lagi ketemu. Kalau nggak salah di situ ada gang Arab ya. Gang Anak-anak budut juga. Kalau nggak salah lu dapat warisan dari angkatan kakak kelas lu ya. Iya. Ya kan yang tadinya nggak ribut sama budut, akhirnya jadi ribut sama budut. Iya. Ngerasain juga lo ribut di gang Arab itu. Rasain bang, gue ribut sama budut. Itu waktu gue kelas 1 juga, masih kelas 1. Jadi waktu itu damai, ini ceritanya nih kan. Iya. Bunda Kandung sama Bud, Dulu damai. karena waktu Kita itu seneng dong. salah paham doang ya kan. Paham, damai. Oh seneng dong, udah sama-sama. Berkurang nih musuhnya. Berkurang Ya. musuh, seenggaknya wah lebih gampang sampai sekolahnya tuh, sampai Iya, rumahnya dah. benar. Nah, jalan tuh dari TS anak-anak. Banyak banget itu ada 2 bis. Ini udah gabung nih sama anak kelas 3 nih. Ini udah gabung nih. Oke, Waktu itu udah nggak gabung. ditinggal lagi ya? Udah nggak ditinggal karena anak kelas 3 waktu itu mungkin mereka tahu anak kelas 1 tuh sering perang. Jadi Iya. udah dia thank you juga buat kelas 3 gua. Iya. Jadi ngebantu banget. Udah sampai TS. Yang mau Gang Arab. Nah, mobil pertama nih Lolos. lolos kan Wah. karena udah damai kan. Iya. kan, Iya. Jadi udah damai. Ya udah, nah gua ini di rombongan gua Bis kedua. bis kedua, gue inget banget. Gue di Patas 927 apa 97 Iya. ya? Kalau nggak Iya. salah akap lah tuh Iya, jurusan akap. Pasar Minggu Tanah Abang ya. kalau nggak Iya salah ya. betul. Oh rapi anak-anak gua sama anak muda, yang pertama lewat ya udah, yang kedua say hi dong. Ternyata Itu anak budutnya
nongkrong di di situ. Gang Arab ya. Juga ngarap Oke. itu banyak banget, sumpah. Banyak banget waktu itu. Udah gue pikir udah kagak ada apa-apaan, damai, nggak ada perselisihan lagi. Lewat nih lu nih. Lewat yang pertama lewat, pas kedua gue nggak tahu kenapa gue dibantai. Hancur tuh bis. Wah itu bener-bener hancur sampai supirnya nggak ada. Ditinggal patasnya. Bener, Bener. bener tinggal. Udah dihancurin semuanya, anak-anak pada yang tiarap semua, emang udah batu, udah apaan aja masuk tuh ke dalam patas. Nah, pada saat itu kebetulan gue dapet warisan dari kakak kelas gue ya, Codet. Bang Codet lah. Bang Codet. Gue dikasih golok babi. Emang itu gede banget. Nah, ini dia nih kawan-kawan. Gua tunggu nih. Karena gue santer banget cerita tentang golok babi nih yang dipegang sama Batik nih. Terus Bang, lanjut. Iya. Jadi gue dapet warisan itu golok babi, gue banget tuh nih, lu bawa. Oke. Buat jaga-jaga. Wih, Baik. gua jaga-jaga golok babi lagi. Oke. Yang mana tuh? Gue ngebawanya bukan di tas tapi di badan. Oh, masuk ke Heeh. Gagangnya di sini. saking panjangnya tuh. Gagangnya di sini. Mungkin itu ujung besinya di Sampai ke betis gua. Oke, ya. Itu gede banget diameternya. Asli banget. Udah, ternyata gue dibantai di sini kan. Pas dibantai gue keluarin dulu. Udah. Gue inget banget gue ada di ini pintu, gue di nomor 2. Oh, dari bangku nomor Dari 2. bangku nomor 2. Itu hancur, anak-anak udah pada udah hancur ya, udah banyak darah. Buat baca, orang-orang pada nggak ada yang misahin Iya, kan. udah ditinggal sama supirnya. Dia udah dikepung, tinggal dibakar-bakar, kelar. Nah, saat itu udah itu ditutup, akhirnya didobrak kan sama dia. Nah, itu udah ada tuh, gue pikir kesempatan gue nih. Iya. Nah, gue inget banget waktu itu yang naik adalah Ambon. Oh, anak budutnya. Bang Ambon, apa kabar Bang Ambon? Nah, si Ambon naik, Ambon bawa CR. Nah, pas Ambon naik bawa CR, sama bantai yang di depan, gue udah siap, mau tangkis CR-nya. Pakai barang yang lu bawa. Barang, beradu, udah. Ambon mungkin kaget saat itu. Kaget, iya. Turun. Pada saat turun, gue turun langsung. Mungkin itu anak-anak serempak. Oke. Turun semua. Turun. Mungkin budut mereka nggak nyadar nih, nggak bakalan berpikir kalau kita akan ngelawan. Rika katanya udah bantai, udah habis nih, udah lemah nih katanya. Berpikiran di situ kali. Oke, benar. Udah parah dah waktu itu, udah darah. Nah, si Ambon turun, gue kejar dulu nih si Ambon nih. Iya. Ambon balik badan, gue kejar lagi. Maksud gue adalah saat itu gue mau Ngincar dia nih, ngincar karena dia pentolannya dulu. Karena dia mau naik ke bis ya. Kalau pentolannya udah mundur, biasanya Anak buahnya mundur. anak buahnya Anak yang lain mundur. ya. Iya, gitu bang. Akhirnya gue kejar itu Ambon. Pas sampai dalam, saya sama warga. Oke. Nah, Akhirnya gue mundur, udah balik, akhirnya baru tuh. Habis itu pas keluar ternyata masih diserang. oh gitu. Masih diserang Dibalikin lagi? Dibalikin lagi sama budut. Perang lagi di situ. Perang lagi, golok babi, golok banget. Pokoknya pada saat itu kalau gue perang bang di mana-mana gue ngincer jagoannya dulu. Iya. Ya, siapa ini jagoannya nih, gue bilang oh ini dia. Panglima perangnya ya? Panglima perangnya duluan, gue sikat duluan. Padahal sebetulnya di situ udah damai ya. Damai. Antara budut sama sama benda kandung ya. Iya. Cuman nggak tahu kenapa. Tahu-tahu terjadi itu lagi. Ya mau nggak mau lo ngebela diri nih. Iya, Dalam sebenarnya. posisi udah terkepung, bis ditinggal, nggak ada supirnya. Iya. Mau nggak mau daripada lo mati konyol di situ, akhirnya lo keluar sama anak-anak melakukan perlawanan gitu ya. Iya sebenarnya sih kalau gue pribadi waktu itu sama budut gue gak ada masalah sama sekali. Karena apa? Gue dulu tinggal di Manggarai, temen-temen gue banyak budut. Oh iya, lo emang anak Manggarai ya kali ya. Temen gue budut semua. Gue suka nongkrong sama mereka semua. Tapi pada saat itu ya gue bilang sama mereka habis kejadian, gue gimana? Kalau Iya. gue nggak perang gue kena, ya kan? Akhirnya lo temuin teman-teman yang lo kenal juga ya di budut ya. Iya, akhirnya ketemu nongkrong. Gimana lu? Katanya kemarin lu perangin si Ambon ya gitu. Bukan, sebenarnya gue bukan mau merangin. Gue bilang gue dibantai. Dibantai. Bela diri ya. Bela diri. Sebenarnya itu dia. Gue agak mau
kalau udah damai kita saya emosi maunya kan damai. Iya benar, ribut. Tapi kalau dipaksa ya pengen juga sih sebenarnya. Berarti yang bis pertama itu udah lolos, sudah nyampe perdatang kali ya? Sampai perdatang. Sementara lu harus berjibaku dulu nih. Berjibaku orang di situ ya mungkin sekitar 20-an lah. Anak-anak lu tuh di bis kedua tuh. Sementara anak budutnya, wah anak budut udah banyak banget. Padahal tuh kalau dipikir-pikir paling budutnya budut 806 juga ya. 806 kita juga. Satu basis sebetulnya bang. Iya. Teman-teman di budut ya. Jadi sebenarnya nggak perlu berantem juga. Iya iya. Tapi ya memang kalau dibilang sekolah pada saat itu ya kita agak sulit juga bang nentuin pilihan ya gitu, karena memang kita nggak pengen ribut tapi diributin. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita harus memilah diri juga ya. Iya, iya, gitu. Tapi selebihnya sih ya kalau sekarang mah alhamdulillah udah pada damai ya, karena juga udah nggak ada guna-gunanya juga ya ribut ya. Ini sebetulnya emang banyak nih bang kisah-kisah seru dulu di apa namanya basis 806 ya. Nah cuman pastinya di balik cerita itu kita punya hikmah ya bang. Iya. Gitu. Karena yang gue dengar juga selain lo anak Manggarai ya teman-teman lo memang ada anak Budus juga, ada teman-teman juga di Teladan 305. Iya. Ya sekarang kita semua bersaudara. Cerita-cerita ini hanya ya mengenang cerita putih abu-abu ya Bang Batik, bukan untuk ditiru, bukan untuk dicoba-coba lagi. Ini harus dijauhin sejauh-jauh mungkin agar benar-benar pelajar di Indonesia khususnya di Jakarta benar-benar menyatu lagi biar bisa jadi contoh di daerah-daerah yang lain. Gitu ya Bang ya? Iya betul.